Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sutrisno Magister Sains selaku dosen pengampu pada mata kuliah biokimia, serta teman-teman dari kelas PB 4D yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya Denisa Amalia Rohma Al-Farauqi menjadi moderator pada pertemuan kita kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi biokimia tentang biosintesis karbohidrat pada bakteri dan tumbuhan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri yaitu ada 5. Yang pertama ada Hana Awalia Zahra dengan NIM 074. Yang kedua ada Jihan Sifa Fauzia dengan NIM 078. Kemudian ada Lutfi Nafis Alfiansa dengan NIM 082. Serta saya sendiri Nisa Amalia Rohma Al-Farauqi dengan NIM 084. Yang terakhir ada Rihma Fikriana Farakin dengan NIM 088. Baiklah, poin materi yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini yang pertama yaitu mengenai sintesis karbohidrat melalui fotosintesis. Kemudian ada fotorespirasi dan jalur C4 dan CAM. Kemudian ada biosintesis pati dan sukrosa. Ada yang keempat ada sintesis polisakarida dinding sel, selulosa, tumbuhan, dan peptidoglikan bakteri. Serta yang terakhir yaitu mengenai integrasi metabolisme karbohidrat pada sel tumbuhan. Baiklah, sebelum kita memasuki pada materi biosintesis ini, ada baiknya kita mengetahui Unity of Sciences yang berkaitan dengan materi pada pertemuan kita kali ini. Unity of Sciences pada pertemuan kita kali ini yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika dulula yahruju min buduniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Nah, kaitannya Quran Surat An-Nahl ayat 69 ini dengan materi biosintesis karbohidrat bahwa di dalamnya dapat buah-buahan atau menjelaskan buah-buahan serta minuman atau madu yang mana buah-buahan dan madu tersebut merupakan bagian dari contoh pada karbohidrat. Nah, maka dari itu ayat ini ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita selain dari materi umum juga dari Al-Quran. Baiklah, memasuki materi yang pertama mengenai fotosintesis karbohidrat, mengenai sintesis karbohidrat melalui fotosintesis. Kepada pemateri yang pertama saya persilahkan. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama adalah sintesis karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, untuk tahapan-tahapan yang pertama adalah fiksasi karbon dioksida. Pada tahapan ini, karbon dioksida dalam stroma akan diikatkan ke molekul organik ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim ribulosa bifosfat karboksilase oksidase. Enzim ini juga mampu mengikat oksigen, apalagi jika konsentrasi oksigen tinggi, yang selanjutnya akan terjadi proses fotorespirasi. Nah, fotorespirasi sendiri ini dinilai sebagai bentuk inefisiensi energi yang terjadi pada tumbuhan C3. Untuk tahapan yang kedua adalah siklus Calvin. Siklus Calvin atau siklus C3 ini adalah pengikatan karbon utama di dalam semua tumbuhan yang dapat menentukan tingkat akumulasi karbon yang dilakukan oleh semua jenis tumbuhan dan menjadi penentu keberhasilan proses fotosintesis. Siklus Calvin ini terbagi menjadi beberapa tahapan antara lain. Yang pertama ada karboksilasi. Karboksilasi ini mencakup proses penambahan CO2 dan juga H2O pada RUBP untuk membentuk dua molekul 3-PGA. Kemudian yang kedua ada reduksi. Energi
atau ATP dan juga NADPH yang diproduksi dari reaksi terang fotosintesis dipakai untuk mereduksi 6 molekul 3-PGA menjadi 6 gliseraldehida 3-fosfat. Setiap molekul akan mendapat gugus fosfat dari ATP dan membentuk 1,3 bisofosfogliserat. Kemudian 1,3 bifosfogliserat itu akan menerima elektron dari NADPH sehingga tereduksi menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Jadi untuk 3 molekul CO2 yang memasuki siklus Calvin akan menghasilkan 6 G3P. Kemudian yang ketiga ada regenerasi. Dalam tahapan ini hanya ada satu molekul G3P yang meninggalkan siklus Calvin dan dikirim ke sitoplasma untuk digunakan dalam pembentukan senyawa lain yang diperlukan oleh tanaman. Nah, kemudian untuk 5 molekul G3P yang tersisa ini tetap berada dalam siklus dan dipakai untuk meregenerasi RUBP kembali. Proses regenerasi RUBP ini memerlukan 3 molekul ATP. Kemudian yang ketiga ada lintasan asam dikarboksilat C4. Nah, produk awal setelah fiksasi karbon dioksida berupa senyawa 4C, asam asparat dan asam malat. Nah, pada tanaman ini pada tanaman monokotil tropis seperti tebu, jagung dan juga sorghum. Kurang lebih ada 0,4% dari total tumbuhan Angiospermae monokotil dan dikotil. Nah, dia ini mempunyai 2 sel fotosintetik. Yang pertama adalah sel mesofil. Sel mesofil ini tempat sintesis senyawa 4C, asam malat dan juga aspartat. Pada sel mesofil, alanin akan dikonversi membentuk pirufat melalui proses transminasi. Pirufat dikonversi membentuk PEP atau 3C. AMP dikonversi atau digenerasi membentuk ATP dan dia membutuhkan 2 ATP. Kemudian yang kedua ada sel seludang pembuluh atau bundle sheath cell. Nah, dia ini mempunyai dinding sel yang tebal mengelilingi jaringan pembuluh. Kemudian mempunyai banyak kloroplas, mitokondria, dan organel lainnya serta memiliki vakuola yang lebih kecil dari tumbuhan C3. Kemudian di sini itu terdapat rubisco atau berlangsungnya siklus Calvin dan terbentuk sukrosa dan juga pati. Kemudian di sini juga berlangsung dekarboksilasi atau pembebasan CO2 dari asam malat, kemudian menghasilkan pirufat atau alanin dan dibawa kembali ke sel mesofil, kemudian bereaksi dengan karbon dioksida. Nah, asam malat dan juga asam asparat ini untuk lintasan C4 berperan membawa karbon dioksida masuk ke sel bundle sheath. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Di sini adalah gambar pembagian antara sel bundle sheath dan juga sel mesofil. Kemudian yang selanjutnya ada metabolisme asam krasulasean. Nah, stomata dari asam krasulasean ini membuka pada malam hari. Nah, kelompok atau jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering diantaranya adalah famili dari Cactaceae, kemudian ada Orchidaceae, kemudian ada Bromeliaceae, Liliaceae, dan juga Euphorbiaceae. Nah, asam malat atau senyawa 4C terbentuk pada malam hari, berlangsung fiksasi atau penambatan karbon dioksida dari atmosfer bereaksi dengan PEP atau senyawa 3C. Kemudian PEP terbentuk dari proses glikolisis. Teman-teman bisa melihat gambar yang sudah tertera di slide. Nah, di sini itu asam malat disimpan dalam vakuola. Nah, pada siang hari asam malat akan diangkut keluar dari vakuola. Kemudian
PEP, karboksilase pada tanaman CAM dikonversi dalam bentuk tidak aktif pada siang hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai fotorespirasi jalur C4 dan jalur CAM. Yang pertama, fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan respirasi pada tumbuhan yang dibangun oleh penerimaan cahaya yang diterima dengan daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan tenaga dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Tahap ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi terus produk fotosintesis atau glukosa. Akibat dari fotorespirasi, fotosintesis bersih dibentuk sebagai jauh bertambah rendah dibandingkan seharusnya. Namun demikian, fotorespirasi diketahui juga dibentuk sebagai pemasok beberapa komponen landasan tahap fotosintesis pula. Selain itu, dengan fotorespirasi, jaringan tumbuhan bertambah terjaga kesetimbangannya. Kemudian, proses fotorespirasi disebut juga dengan asimilasi cahaya oksidatif, yang mana berlangsung pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3, seperti kedelai dan padi. Lebih jauhnya lagi, proses ini hanya berlangsung pada stroma dari kloroplas serta didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping mengenai proses fotorespirasi. Kemudian secara biokimia, proses ini adalah cabang dari jalur glikolat, yang mana enzim utama yang ikut serta yakni enzim yang sama dengan pada proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco atau ribola bifosfat, karboksilase atau oksigenase. Rubisco mempunyai dua sisi aktif, yang mana sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis serta sisi oksigenase pada yang aktif pada fotorespirasi. Yang kedua, proses yang terjadi pada stroma ini juga membutuhkan substrat yang sama, yaitu ribola bifosfat atau RUBB, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion, magnesium, dan derajat keasaman atau pH. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis. Kemudian apabila kadar CO2 dalam sel rendah, misalnya sebab meningkatnya penyinaran dan suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stroma menutup, RUBB akan dipecah oleh rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat dengan menyertakan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. Kemudian P-gliserat akan difosforilasi oleh ADP, maka akan membentuk ATP. Kemudian P-glikolat memasuki proses sedikit rumit mengarah peroksisoma. Lalu mitokondria kemudian kembali lagi ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin, lalu gliserat. Kemudian gliserat akan masuk kembali ke kloroplas guna diproses secara normal dengan siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Nah, selanjutnya yaitu faktor fotorespirasi. Yang pertama, faktor protoplasmik. Laju respirasi sangat dipengaruhi dengan kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Kuantitas serta kualitas protoplasma di dalam sel sangat bergantung pada usia sel. Yang kedua, ketersediaan substrat. Karbohidrat merupakan substrat respirasi utama yang ada di dalam sel tumbuhan yang tinggi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah akan mengerjakan respirasi dengan laju yang rendah juga. Sebaliknya, jika substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Oksigen akan mempengaruhi laju respirasi. Akan tetapi, besar pengaruh terhadap oksigen berbeda pula pada masing-masing spesies, dan bahkan berbeda pula pada antara organ pada tumbuhan yang sama. Kemudian yang keempat yaitu suhu. Nah, semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga laju respirasi. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Tetapi hal ini tergantung pada masing-masing spesies. Kemudian ada temperatur dan juga cahaya dan ketersediaan air.
Dan yang terakhir, tipe dan umur tumbuhan. Nah, masing-masing spesies tumbuhan mempunyai perbedaan metabolisme. Dengan begitu, keperluan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pula pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda memperlihatkan laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang tua, dan juga pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian pada fungsi. Nah, fungsi respirasi ini yang pertama sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian sebagai penghasil asam amino atau serin dan gliserin yang walaupun masih diperdebatkan kebenarannya. Kemudian menyiapkan karbon dioksida atau CO2 yang dibutuhkan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya CO2, maka akan terjadinya ikatan-ikatan serta penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk memproduksi energi. Kemudian yang terakhir, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu jalur fiksasi karbon tanaman pada CE4 atau siklus Hatch and Slack. Jalur fiksasi karbon dalam proses fotosintesis tanaman C4 sedikit berbeda dengan tanaman C3. Fiksasi karbon tanaman C4 sering juga disebut sebagai siklus Hatch and Slack, karena yang menemukan jalur fiksasi ini adalah kedua ilmuwan tersebut. Disebut sebagai spesies C4 karena hasil pertama fotosintesis dalam mesofil daun adalah molekul dengan 4 atom C. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping yang mana merupakan proses dari jalur fiksasi pada tanaman C4. Kemudian secara umum, terdapat dua tempat berlangsungnya fiksasi karbon tanaman C4, yaitu sel mesofil daun dan sel bundle sheath. Di dalam mesofil daun, fosfenol pirufat atau PEP menangkap karbon dioksida yang berada di dalam udara. Kemudian CO2 yang ada dalam udara akan diubah menjadi asam oksaloasetat yang berantai 4 oleh PEP. Dari sini asam oksaloasetat kemudian mengalami 3 bentuk perubahan. Yang pertama, oksaloasetat diubah menjadi malat. Kemudian diangkut ke sarung berkas pengangkutan dan dipecah menjadi CO2 dan pirufat. Yang kedua, oksaloasetat diubah menjadi aspartat yang diangkut ke dalam sarung berkas pembuluh, kemudian diubah menjadi oksaloasetat kembali dan dipecah menjadi pirufat dan CO2. Yang ketiga, oksaloasetat diubah menjadi asam aspartat, kemudian diangkut ke dalam sarung berkas pembuluh. Dari sini, aspartat yang terbentuk diubah menjadi malat yang selanjutnya dipecah menjadi CO2 dan pirufat. Jadi dalam mesofil daun, karbon dioksida yang diambil dari udara akan dibentuk menjadi asam malat dan asam aspartat yang merupakan molekul dengan 4 atom C. Kemudian di dalam sel bundle sheath, pirufat yang terbentuk dari pecahan malat diangkut kembali ke sel mesofil daun untuk dijadikan PEP yang dapat menangkap karbon dioksida dari udara. ATP yang dihasilkan selama fosforilasi di reaksi terang digunakan untuk mengubah pirufat menjadi PEP tersebut. Karbon dioksida atau CO2 hasil pecahan dari malat kemudian diubah menjadi 3 PGA oleh Rubisco atau RUBP. Kemudian masuk ke dalam siklus Calvin dan proses fiksasi CO2 menjadi karbohidrat sudah sama seperti pada jalur C3. Kemudian tumbuhan C4 ini adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Enzim fosfofenol pirufat karboksilase atau PEPCO adalah enzim yang akan mengikat CO2 dari udara dan kemudian akan menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat akan diubah menjadi malat. Kemudian malat akan terkarbosilase menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali menjadi PEPCO, sedangkan CO akan masuk ke dalam siklus Calvin yang berlangsung di sel bundle sheath.
dan melibatkan enzim RUBB. Proses ini dinamakan siklus Hatch and Slack yang terjadi di sel mesofil. Dalam keseluruhan proses ini digunakan 5 ATP. Kemudian jalur CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Crassulacean Acid Metabolism atau CAM adalah jalur fiksasi karbon yang digunakan oleh tumbuhan yang hidup di lingkungan yang panas dan kering. Untuk mengurangi penguapan air, stomata tumbuhan dengan jalur CAM hanya akan terbuka pada malam hari. Oleh karena itu, fiksasi karbon dioksida juga hanya terjadi pada malam hari. Fiksasi CO2 ini akan membentuk senyawa stabil pertama, yaitu asam oksaloasetat atau OAA yang memiliki 4 atom C atau C4. Kemudian, pada siang hari senyawa tersebut akan dibawa ke siklus Calvin di dalam sel mesofil untuk menghasilkan glukosa. Pada siang hari, stomata tumbuhan CAM menutup, dan contoh dari tumbuhan ini yaitu tanaman kaktus dan nanas. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping yang mana proses dari jalur CAM atau Crassulacean Acid Metabolism, yang mana pada siang hari stomata akan tertutup dan pada malam hari stomata akan terbuka. Nah, tanaman CAM pada kelompok ini penambatan CO2 seperti pada tanaman C4, tetapi dilakukan pada malam hari dan dibentuk senyawa dengan gugus 4C. Pada hari berikutnya atau siang hari, pada saat stomata dalam keadaan tertutup, terjadi dekarboksilase senyawa C4 dan penambatan kembali CO2 melalui kegiatan RUDP, karboksilase. Jadi tanaman CAM mempunyai beberapa persamaan dengan kelompok C4, yaitu dengan adanya 2 tingkat sistem penambatan CO2. Kemudian selama malam hari, ketika stomata tumbuhan ini terbuka, tumbuhan ini akan mengambil CO2 dan memasukkannya ke dalam berbagai asam organik. Cara fiksasi karbon ini disebut sebagai metabolisme asam crassulace atau Crassulacean Acid Metabolism atau CAM. Dinamakan demikian karena metabolisme ini pertama kali diteliti pada tumbuhan dari famili Crassulaceae, termasuk golongan CAM, yaitu adalah tumbuhan dari famili Crassulacea, Cactaceae, Bromeliaceae, Liliaceae, Agavaceae, Ananas, Comosus, dan Onisidium lanceanum. Jalur CAM serupa dengan jalur C4. Dalam hal karbon dioksida terlebih dahulu dimasukkan ke dalam senyawa organik. Kemudian sebelum karbon dioksida ini memasuki siklus Calvin, untuk perbedaannya ialah bahwa pada tanaman C4, kedua langkah ini terjadi pada ruang yang terpisah. Langkah ini terpisahkan pada 2 jenis sel. Pada tumbuhan CAM, kedua langkah dipisahkan untuk sementara. Kemudian fiksasi karbon terjadi pada malam hari dan siklus Calvin berlangsung pada siang hari. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah. Di sini selanjutnya ada materi ketiga yaitu mengenai biosintesis pati dan sukrosa. Nah, di sini akan disampaikan oleh saya Nisa Amalia. Yang pertama mengenai biosintesis sukrosa. Nah, sintesis sukrosa dan amilum atau pati terjadi di dalam tumbuhan. Sintesis sukrosa dan pati terjadi apabila tumbuhan mengalami kelebihan glukosa sehingga diubah menjadi sukrosa dan pati atau amilum. Nah, kemudian pembentukan glukosa terjadi melalui siklus Calvin. Nah, sintesis sukrosa ini sendiri terjadi di dalam sitoplasma, yang mana sukrosa mengandung glukosa dan fruktosa, triosa fosfat atau 3-fosfodigliseraldehid dan dihidroksiaseton fosfat diangkut dari kloroplas menuju ke sitoplasma. Nah, setelah itu, triosa fosfat selanjutnya diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan sebagian lagi diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu diubah lagi menjadi glukosa 1-fosfat dengan reaksi fosforilasi. Kemudian, glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat tidak dapat diubah menjadi sukrosa karena membutuhkan energi. Nah, energi sendiri ini untuk mengubah senyawa tersebut berasal dari UTP atau uridine triphosphate.
UTP ini akan bereaksi dengan glukosa 1-fosfat dan terstratifikasi menjadi uridin difosfat glukosa. Nah, uridin difosfat glukosa ini akan bereaksi dengan fruktosa 6-fosfat menjadi sukrosa 6-fosfat dan selanjutnya diubah menjadi sukrosa yang mengandung glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat yang digabungkan dengan ikatan glikosida. Sukrosa yang telah terbentuk didistribusikan ke seluruh bagian dari tanaman. Nah, teman-teman di slide juga bisa atau pada layar bisa melihat bahwa terdapat skema dari biosintesis sukrosa pada sel tanaman, yaitu tadi sesuai dengan yang telah saya jelaskan, yaitu uridin difosfat, uridin trifosfat dan uridin difosfat glukosa. Berarti pada tabel tersebut uridin difosfat glukosa sesuai penjelasan tadi dengan fruktosa 6-fosfat, kemudian menjadi sukrosa 6-fosfat dan uridin difosfat glukosa akan menjadi sukrosa. Nah, kemudian sukrosa ini yaitu terdiri dari fruktosa dan glukosa akan diedarkan ke seluruh tubuh. Tadi juga disinggung mengenai siklus Calvin. Nah, siklus Calvin ini berada pada stroma kloropas. Kemudian siklus Calvin ini merupakan siklus reduksi karbon fotosintetik. Nah, siklus Calvin ini terdiri dari 3 tahap, yaitu karboksilasi, kemudian ada reduksi dan regenerasi. Nah, tabel dari atau skema dari siklus Calvin ini bisa teman-teman lihat pada slide. Yang mana hasil dari siklus Calvin ini yaitu berupa glukosa atau gula. Selanjutnya yaitu mengenai sintesis pati yang terjadi di dalam kloropas. Pati sendiri pada tumbuhan umumnya mengandung amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa dan amilopektin adalah ikatan rantai panjang antara glukosa. Amilosa tersusun atas D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 dan amilopektin tersusun atas molekul D-glukosa bercabang yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,6. Nah, pati dapat disimpan di dalam daun, umbi akar, batang, buah, dan biji. Sintesis pati dibentuk di kloropas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastid. Pati terbentuk ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi. 2 jenis pati yang telah dijelaskan tadi yaitu ada amilosa dan amilopektin. Kemudian pembentukan terjadi melalui satu proses yang melibatkan sambungan berulang unit glukosa dan nukleotida yang disebut adenosin di glukosa atau ADPG. Pembentukan berlangsung dengan 1 ATP dan glukosa 1 fosfat di kloropas dan plastid lainnya. Enzim sintetase yang mengkatalis reaksi tersebut diaktifkan oleh ion pati seperti glikogen yang merupakan polimer berat molekul tinggi D-glukosa dalam alfa 1,4. Kemudian molekul gliseraldehyde 3 yang berasal dari kloropas berkondensasi membentuk fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Selanjutnya terjadi hidrolisis membentuk fruktosa 6 fosfat, lalu dengan menggunakan enzim sukrosa 6 fosfat, sintase terjadi pengubahan fruktosa 6 fosfat menjadi UDP glukosa membentuk sukrosa 6 fosfat. Terakhir, enzim sukrosa 6-fosfat fosfatase menghilangkan gugus fosfat dan menghasilkan sukrosa yang siap diangkut ke seluruh jaringan tanaman. Kemudian pada biosintesis sukrosa dan pati ini terdapat alokasi karbon. Nah, alokasi sendiri ini adalah konversi asimilasi untuk sukrosa atau pati yang berhubungan dengan source dan sink. Nah, perubahan alokasi karbon fotosintat dalam tanaman yang mengalami stres tumbuh dapat disebabkan dengan adanya hambatan phloem loading, sukrosa atau rendahnya kapasitas sink. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan sumber dari pati dan sukrosa itu sendiri. Pati dan sukrosa nantinya akan dikerahkan untuk mendukung respirasi dan kebutuhan metabolik lainnya pada malam hari atau selama periode output fotosintetik terbatas. Sukrosa diekspor dari sel daun untuk jaringan non-fotosintetik dapat dimetabolisme immediately atau segera, kemudian disimpan sementara sukrosa dalam vakuola atau dikonversi ke pati untuk penyimpanan jangka panjang di kloropas.
Kemudian temperatur juga mempengaruhi semua reaksi biokimia pada fotosintesis. Pada suhu rendah, fotosintesis dibatasi oleh ketersediaan fosfat di dalam kloroplast. Lambatnya fotosintesis akan mempengaruhi sintesis pati dan sukrosa pada tanaman. Laju fotosintesis tertinggi pada suhu optimal. Ketika suhu optimal terlampaui, laju fotosintesis kembali menurun. Suhu optimal adalah titik di mana kemampuan berbagai tahap fotosintesis berjalan optimal dan seimbang. Suhu yang tinggi menyebabkan peningkatan respirasi di atas laju fotosintesis. Ini berarti bahwa produk fotosintesis digunakan lebih cepat daripada yang sedang diproduksi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai biosintesis pati dan sukrosa. Selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Adapun di sini saya akan menjelaskan terkait sintesis polisakarida pada dinding sel, selulosa tumbuhan, dan peptidoglik pada bakteri. Nah, untuk mempertimbangkan kompleksitas sebuah struktural dinding primer, pastinya orang itu bertanya-tanya bagaimana semua polimer itu dibuat dan dirakit. Nah, selulosa dan selulosa itu merupakan salah satunya polisakarida yang diketahui dibuat pada membran plasma. Baik, nanti saya akan kaji satu persatu terkait materi berikut ini. Yang pertama yaitu terkait biosintesis polisakarida pada dinding sel. Nah, sintesis polisakarida bebas sel itu telah ditunjukkan selama hampir 30 tahun, yang mana aparatus Golgi itu telah ditetapkan oleh autoradiografi sebagai situs sintesis dan ekspor polisakarida yang mengandung heksosa dan pentosa, seperti halnya pada sel hewan. Adapun aparatus Golgi pada tumbuhan juga merupakan pabrik untuk sintesis, pemprosesan, dan penargetan glikoprotein, dan masih ada banyak glikosiltransferase yang terlibat dalam proses-proses ini. Adapun glikosiltransferase untuk mannose inti, glikoprotein itu berorientasi ke sitoplasma dan dolikol fosfat di mana mentransfer unit mannose melintasi sebuah sintesis semua polimer dinding yang diasumsikan dimulai di ujung produksi dan dilanjutkan dengan pertumbuhan ke belakang, dan memberikan bukti langsung bahwa F3-glukokan itu disintesis ke arah ini. Nah, pada gambar itu merupakan sebuah proses biosintesis pada dinding sel yang dimulai pada enzim sintase itu ditranslasikan ke dalam endoplasma retikulum dan diangkut ke aparatus Golgi di mana sebagian besar glikan produk itu terjadi. Nah, kemudian penambahan unit fukosil dari GDP fuk ke siloglukan dan gugus metil dari S-adenosil metionin menjadi asam poliglakturonat sehingga terjadi di aparatus Golgi dan mungkin vesicle secretory. Kemudian vesicle secretory itu menyatu dengan plasma membran dan molekul matriks yang dilepaskan berkumpul sekitar selulosa yang berasal dari kompleks terminal. Sehingga dalam dinding sel yang sedang tumbuh itu seluruh molekul dan bagian lainnya didegradasi oleh enzim endo dan eksohidrolitik yang dihasilkan monosakarida kembali memasuki intrakonvensi nukleotida gula jalan. Yang terakhir yaitu molekul dalam aparatus Golgi dan vesikal itu ditampilkan secara terpisah untuk kenyamanan sebab produksi dan sekresi dari banyaknya molekul yang berbeda secara bersamaan. Contohnya pada AGP, protein arabinogalatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu terkait sintesis selulosa pada tumbuhan. Seperti yang kita tahu, selulosa adalah komponen struktural paling penting dari dinding sel tumbuhan, yang mana selulosa polisakarida itu mengandung berulang yang tidak bercabang 1 sampai unit D-glukosa yang disintesis pada membran plasma oleh kompleks selulosa sintes dari bakteri ke tanaman. Sebelumnya, komposisi peptida dan organisasi selulosa sintase tumbuhan itu tidak diketahui secara pasti.
Namun, bukti kuat pada sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa kompleks multimertik intramembranosa partikel yang dikenal sebagai kompleks terminal itu merupakan selulosa sintas yang menampilkan di membran plasma yang bertepatan dengan aktivitas relatif sintesis selulosa dalam pengembangan elemen xilem. Adapun sintesis selulosa secara in vitro itu merupakan sebuah operon sintesis yang mengkode 4 protein yang mana itu diidentifikasi menggunakan komplementasi genetik dan gangguan gen, yang mana antibodi untuk preparasi mereka ini bereaksi secara silang ke satu set polipeptida serupa dari berbagai mikroorganisme dan tanaman penghasil selulosa. Nah, pada tumbuhan selulosa sendiri itu disintesis pada membran plasma oleh enzim selulosa sintase yang ada di dalam membran. Pada bakteri Acetobacter, enzim selulosa sintase ini terdapat pada membran sitoplasma dan produk selulosanya itu diperoleh secara ekstraseluler. Nah, pada slide tersebut itu merupakan mekanisme pada sintesis selulosa yang mana dimulai pada struktur protein CESA pada bagian kanan itu menunjukkan domain jari seng yang dilestarikan dan wilayah variabel hiper di dekat N dan wilayah hipervariabel pada bagian pusat. Biosintesis selulosa tanaman sendiri pada bagian kiri, yang mana membran plasma terkait sukrosa sintase ini menyalurkan substrat uridin atau disingkat dengan UDP strip G untuk membentuk roset dan pembentukan rantai glukan. Kemudian pada UDP yang terbentuk dapat didaur ulang kembali ke susai dan core telah terlibat dalam pemantauan dari sintesis selulosa, sehingga mikrotubulus nanti itu berperan untuk mengatur perdagangan protein pada CESA. Selanjutnya yaitu sintesis peptidoglikan pada bakteri. Nah, pada bakteri yang tersisa pada domain bakteri dengan pengecualian beberapa bakteri seperti Chlamydias itu memiliki dinding sel semi-rigid yang mengandung peptidoglikan. Yang mana fungsi peptidoglikan itu mencegah lisis osmotik seperti yang terlihat sebelumnya di bawah membran sitoplasma. Bakteri ini memusatkan nutrisi terlarut melalui transport aktif. Nah, akibatnya itu sitoplasma bakteri biasanya itu hipertonik terhadap lingkungan sekitarnya. Struktur peptidoglikan sendiri itu juga disebut moren atau polimer besar yang terdiri dari rantai yang saling mengunci dari monomer peptidoglikan identik. Nah, sebuah monomer tersebut itu terdiri dari gula amino yang bergabung NAG dan NAM dengan pentapeptida datang dari NAM. Jenis dan pada asam amino dalam pentapeptida meskipun hampir identik pada bakteri gram positif dan gram negatif itu menunjukkan sedikit variasi di antara domain bakteri. Seperti gambar pada slide, di situ merupakan mekanisme pada sintesis peptidoglikan pada bakteri. Nah, biasanya agar bakteri bertambah ukurannya itu setelah pembelahan biner, ikatan di peptidoglikan itu harus diputuskan, yang mana monomer peptidoglikan baru harus dimasukkan dan ikatan saling peptida harus disegel kembali. Nah, urutan peristiwanya itu dimulai pada langkah pertama yaitu enzim bakteri yang disebut autolisin. Pada poin A, itu memutus ikatan glikosidik antara monomer peptidoglikan pada titik tumbuh sepanjang peptidoglikan yang ada. Kemudian, hancurkan jembatan saling peptida yang menghubungkan deretan gula bersama-sama. Langkah yang kedua yaitu monomer peptidoglikan itu disintesis di sitosol dan berikatan dengan bakteropenol, di mana bakteropenol ini mengangkut monomer peptidoglikan itu melintasi membran sitoplasma dan berinteraksi dengan transliglycosidase untuk memasukkan monomer ke dalam peptidoglikan yang ada. Langkah yang ketiga
enzim transglikolase ini menyisipkan dan menghubungkan sebuah monomer peptidoglikan baru ke dalam pemutusan peptidoglikan. Yang mana akhirnya nanti enzim transpeptidase ini mereformasi ikatan saling peptida antara baris dan lapisan peptidoglikan untuk membuat dinding menjadi kuat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman telah menyimak materi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.